Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Wisma Angga Saputro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya atau dana manusia dan lain-lain dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatar belakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada pula yang dilakukan pemerintah, yaitu desentralisasi yang merupakan transfer atau perpindahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya, desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, desentralisasi politik, di mana yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. Yang kedua, desentralisasi administrasi, yang memiliki 3 bentuk utama, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, desentralisasi fiskal, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali sumber dana. Yang keempat, desentralisasi ekonomi atau pasar, yang mempunyai tujuan untuk lebih memberi tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat. Selanjutnya yaitu otonomi daerah mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan umum. Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelayanan yang menandai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatkan daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu, dan juga tepat mengacu pada kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu implementasi otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 2 nilai dasar mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, yaitu ada 2 nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar desentralisasi teritorial, yaitu pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dalam bidang ketatanegaraan. Yang kedua, nilai dasar unitaris,
yaitu Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang memiliki sifat negara. Maksudnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terbagi dengan kesatuan-kesatuan pemerintahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar otonomi daerah dapat terwujud. Pertama, harus disadari bahwa otonomi daerah harus selalu diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu subsistem dalam satu sistem pemerintahan yang utuh. Kedua, perlu kemauan politik dari semua pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemauan politik dari semua pihak dapat memperkuat tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui pembangunan daerah. Kemauan politik ini diharapkan dapat membendung pemikiran primordial, parsial, etnosentris, dan sebagainya. Ketiga, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai tujuannya. Baik, terima kasih. Sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.